Hiya jema'in amma ba'du. Para ustadz dan ustadzah yang saya hormati, alhamdulillah Madrasah Ibtidaiyah itu setiap tahun menjelang liburan panjang itu selalu mengadakan kegiatan seperti ini dalam rangka penyegaran. Jadi upaya untuk melakukan rekreasi ya, modelnya ya seperti ini. Jadi tidak harus pergi ke pantai atau ke tempat hiburan, tetapi penyegarannya melalui workshop untuk bekal kita. Nah, yang saya ingat, saya selalu mendapat tugas mulai ketika masih Bapak Kepala itu menjabat di Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Tahun kemarin di Idadiyah, lalu sekarang. Materinya sama, yaitu psikologi belajar. Mohon maaf, jadi saya diberi tugas ini bukan dalam rangka untuk memberi kuliah, bukan untuk mengajar Anda sekalian, tidak. Jadi untuk upaya mengenal para siswa baik putra maupun putri, insya Allah Anda sekalian sudah lebih dari saya untuk mengenal itu. Apalagi terkait dengan metode pembelajaran, walaupun nanti akan ada narasumber yang membidangi itu, tetapi sebenarnya yang lebih paham itu Anda sekalian, bahwa dengan metode tertentu itu para siswa sudah lebih memahami begitu. Jadi kalau narasumber itu kan hanya meraba-raba sifatnya, berangkat dari suatu teori. Nah, oleh sebab itu saya diberi tugas psikologi belajar itu bukan untuk mengajar Anda sekalian. Sekali lagi, bukan untuk mengajar. Jadi kalau sudah bukan untuk mengajar, jangan sampai berharap nanti ingin tahu apa definisi psikologi belajar. Bukan itu lagi. Tetapi kita ingin membahas bersama, ngobrol bersama terkait dengan domain-domain penting yang ada dalam psikologi belajar. Bagaimana konteksnya di lapangan, kita selesaikan bersama. Kalau memang ada masalah, mari kita selesaikan bersama. Apa yang harus kita pahami sebenarnya melalui psikologi belajar itu terkait dengan anak didik kita. Kemarin waktu saya mengantarkan peserta magang yang fakultas dakwah, terutama yang di Putri, Bapak Kepala menyampaikan bahwa prestasi belajar siswa Ibtidaiyah, walaupun berangkat dari cara dan hasil rekrutmen yang sama, ternyata dalam proses pelaksanaan dan perkembangannya itu ada perbedaan mencolok antara putra dan putri. Oke lah, kalau dalam perlombaan, kata beliau itu, sama-sama mendapat juara. Tetapi perbedaannya kalau di putra itu mendominasi, tetapi kalau di putri hanya segelintir orang. Jadi ada asumsi, atau kalau bahasa kasarnya kecurigaan dari Bapak Kepala itu, bahwa di putri itu masuk Ibtidaiyah hanyalah gengsi. Sampai ada asumsi seperti itu. Karena apa? Kenyataannya setelah mereka masuk tidak ada perkembangan yang signifikan. Itu asumsi pertama. Tetapi berangkat dari pengalaman saya mengajar dan menjadi pengelola di perguruan tinggi, itu ada temuan lain ternyata, yang mungkin bisa dilihat secara berimbang, tidak secara parsial hanya melalui aspek prestasi akademiknya saja. Temuan saya justru, oke lah, kalau nalar dalam diskusi itu lebih hidup di putra, sepakat, lebih hidup di putra. Tetapi tentang kedisiplinan, ketekunan dalam melaksanakan tugas dari dosen sehingga prestasi akademik lebih muncul, itu di putri. Di putra seakan-akan asal-asalan, sepenting aja jawab, sepenting ngedaki kuliah, bener atau tidak, bagus atau tidak, oke, no problem sudah. Iya, seperti itu ya. Nah, ini kan
plus-plusnya di situ, min-minnya juga di situ ketemu. Nah, dengan temuan seperti ini berarti kita sudah harus berpikir sebagai satu sebagai pengelola dan kedua sebagai tenaga pendidik. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan perbedaan itu? Mungkin kalau di Putra dirangsang dengan dengan diskusi sudah tidak asing lagi. Dan jangan sampai pakai pendekatan untuk memberikan tugas. Mungkin itu asumsi dari saya. Tapi Anda sekalian lebih paham. Jadi kalau untuk mengejar prestasi, ekspektasi yang diharapkan oleh pihak lembaga. Kalau di Putri mungkin harus melalui pendekatan tugas-tugas itu. Entah itu bentuk hafalan ataupun tugas-tugas lainnya, karena mereka akan lebih serius mengerjakan di situ. Sehingga harapan kita untuk mencapai target yang diinginkan sesuai dengan keinginan lembaga akan tercapai. Ada contoh kecil yang sering disampaikan oleh Profesor Zaki, salah satu dosen di Winsa Surabaya itu, pada waktu memberikan pelatihan kurikulum terhadap semua pengelola ketika dilaksanakan di Mahat Ali, kalau nggak keliru itu tahun 2016 kalau nggak keliru, bahwa pelaksanaan atau metode pembelajaran model bandongan dan sorogan. Bandongan itu Anda sekalian sering bandongan itu seperti di masjid itu, sampean membaca kitab terus santri atau siswa mendengarkan dan menelaah apa yang dibaca itu. Satu sisi sorogan seperti di kamar itu ada baik Al-Quran maupun kitab. Dan ini ternyata beliau Profesor Zaki selama sekitar kurang lebih 6-7 tahun di Australia menempuh S3-nya. Ternyata yang dikembangkan di situ ternyata bandongan dan sorogan itu. Kenapa? Apa alasannya itu mengembangkan itu? Ternyata ini lebih efektif untuk menyamakan persepsi terhadap pengembangan wawasan terhadap apa yang dipelajari antara pengajar dengan santrinya, dengan mahasiswanya. Itu lebih efektif daripada membiarkan mahasiswa secara liar memaknai sendiri atau mempersepsi sendiri terhadap mata pelajaran yang dipelajari. Itu. Sehingga di sini jarang sekali ada semacam perbedaan persepsi atau perbedaan pandangan terhadap suatu teks atau mata pelajaran yang dipelajari, karena yang dikembangkan adalah metode bandongan dan sorogan, dan itu sangat efektif. Sementara kita yang berada di pondok pesantren yang mengembangkan sejak awal secara tradisional, mulai pesantren ini berdiri, kayaknya sudah mulai alergi dengan cara-cara itu, apalagi mulai adanya klasikal ini, lebih tertarik dengan melaksanakan seperti yang ditampilkan di televisi-televisi itu. Ya mungkin tapi mungkin saya yakin di sini tetap sorogan tetap ya, bandongan tetap kan, Ustadz kan membacakan itu walaupun berapa baris, itu penting. Walaupun nanti ada teknik lain terkait dengan bimbingan baca kitab, itu pengembangan saya kira. Nah itu. Nah melalui psikologi belajar ini kita akan bersama-sama memahami. Saya hanya mau berputar-putar di sini, walaupun ini ada sekitar 23 slide ke belakang. Tapi sekali lagi saya sampaikan, saya tidak mau memberi kuliah. Saya tidak akan memberikan materi itu, bukan. Tapi melalui domain ini, kita akan memahami bersama tentang anak didik kita. Itu. Bahwa yang harus kita pahami, terkait dengan kondisi anak didik kita sebagai manusia sebagai kita sebagai seorang pengajar dari sudut pandang psikologi. Kita harus betul-betul memahami apa yang namanya manusia, siapa yang namanya siswa yang kita ajar, bahkan sebagai kita sendiri sebagai seorang pengajar, yaitu tentang perbedaan individual differences. Bahwa kita di sini ada 20 orang ini tidak mungkin dipaksakan sama. Ada 20 kepala di situ, ada 20 kepala perbedaan. Dalam hal apa kalau dalam psikologi belajar ini? 3 minimal, walaupun sebenarnya banyak. Yaitu motivasi belajar, intelijensi, kecerdasan, dan minat dan bakat. Itu yang harus kita pahami, bahwa setiap siswa yang kita ajar itu berbeda. Oke lah, pada waktu rekrutmen memakai alat ukur standar yang sama, baik putra maupun putri.
setelah semuanya dikatakan lulus, kita mengasumsikan bahwa semuanya itu rata-rata adalah anak yang di atas rata-rata secara akademik maupun kecerdasan. Tetapi setelah masuk, setelah di ranking kembali kan pasti ada nilai yang berbeda. Ada yang paling tinggi, ada yang di tengah, ada yang paling bawah. Nah, di situ akan teridentifikasi lagi bahwa ada tingkat kecerdasan yang juga berbeda. Nah, kalau ekspektasi kita, harapan kita kepada yang pinter saja di atas untuk mencapai target yang kita inginkan, yaitu prestasi akademik yang membanggakan sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita akan mengalami kegagalan. Sebab yang tengah dan ke bawah itu tidak akan mengikuti harapan kita yang terbesar karena kita melihat yang teratas. Tetapi kalau harapan kita kepada yang paling bawah untuk mencapai target minimal apa yang kita harapkan terkait dengan prestasi akademiknya, insya Allah yang tengah dan atas sudah pasti masuk. Itu. Ini asumsi awalnya. Karena kita belum berbicara tentang prosesnya. Nah, kita pahami bahwa motivasi belajar mereka sebagai peserta didik itu berbeda satu sama lain. Sama dengan kita sebagai seorang pengajar, pasti berbeda motivasi untuk mengajarnya itu. Apalagi yang masih bujangan mungkin, apa boleh masih bujangan ini pengajar ke putri malah, beda itu. Semangat itu. Makanya saya sering guyon kalau mahasiswa putri lebih rajin ketimbang putra itu wajar. Tapi maaf ya, ini bukan saya menggelitik aturan yang ada, tapi melihatnya dari sudut pandang psikologi aja. Karena tenaga pengajarnya itu yang putra bisa masuk ke putri. Itu manusiawi. Ada rasa senang terhadap lawan jenis sehingga rajin gitu loh. Ini belum berbicara faktor lain sebenarnya ya. Tetapi kenapa yang di putra kok seakan-akan malas gitu ya? Itu karena apa? Dosen yang putri tidak bisa ngajar di putra. Magnetnya kurang. Itu. Walaupun sebenarnya banyak faktor lain yang yang mendorong terhadap motivasi belajar antara siswa santri putra dan putri. Putri kan tak bisa kemana-mana. Artinya apa? Hanya batasan tembok asrama, tembok kampus kan begitu. Makanya tidak salah kalau mereka sebagai bentuk pengejawantahan rasa ingin meluangkan waktu untuk rekreasi itu salah satunya hanya kampus atau sekolah. Jadi bisa rajin mereka. Tapi pun putra. Dulu kan ibadah pemandian, bukan kampus. Jadi rekreasinya itu ke pemandian. Alas, tasek. Tidak tahu kalau sudah dengan kondisi yang sama sekarang. Nah, nampaknya akan ada pergeseran. Walaupun memang secara psikologis ada semacam kejenuhan yang sangat yang saya lihat pada santri putra itu ya. Tapi sebenarnya di putri juga ya, kalau sudah jenuh. Dulu adanya kampus tambahan itu yang terbuat dari gazebo itu katanya bagian bangunan itu insya Allah aman, karena di putri ya tidak mungkin. Ternyata jebol juga pintu itu. Itu sebagai bentuk upaya pertahanan diri mereka untuk eksis secara psikologis dalam itu bisa kan meluapkan gas. Iya, salah satunya kan begitu. Kadang-kadang ada umpatan yang tanpa terkontrol kepada teman-temannya. Itu merupakan bentuk pengejawantahan dari mekanisme pertahanan dirinya. Kalau dalam psikologi itu kan defense mechanism. Itu luapan-luapan seperti itu bisa memang sering terjadi muncul gitu. Nah, kembali lagi kepada 3 domain penting ini. Nah, motivasi belajar pada diri anak didik kita itu yang berbeda itu ya bisa disebabkan oleh motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka. Juga satu sisi kita jangan menafikan adanya motivasi dari luar, motivasi ekstrinsiknya. Artinya apa? Anda sekalian sebagai tenaga pengajar itu merupakan bahan dasar, merupakan sumber motivasi ekstrinsik bagi mereka. Yang apabila diketahui mereka yang sudah mulai agak loyo, kita harus secepat mungkin untuk melakukan pendampingan kepada mereka agar supaya mereka tetap memiliki motivasi tinggi. Masalah yang dihadapi mereka itu banyak. Belum lagi orang tua anak otak. Artinya pola asuh ya.
pola asuh yang mereka hadapi itu kan macam-macam. Ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang permisif. Ngerti permisif? Permisif itu ya apa kalau bahasa Maduranya itu? Tak ngurus sama sekali. Lacak-lacakna itu. Nah. Jadi tak mulia kebungkona cakna mulia antara ngakan melulu cakna. Itu permisif. Yang paling bagus itu demokratis. Jadi demokratis memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk berinisiasi, tetapi di situ orang tua tetap memberikan kontrol yang kuat terhadap anak agar supaya tidak tergelincir dalam pergaulan yang bisa membuat mereka ya tersesat atau negatif lainnya. Tapi satu sisi kita juga jangan menafikan bahwa masalah yang muncul pada diri anak didik itu bisa dari kita juga yang melakukan pendampingan. Jangan lupa itu. Kita sebagai tenaga pendidik kadang-kadang menjadi sumber masalah bagi mereka secara psikologis ya. Apa yang kadang-kadang menjadi sumber masalah bagi mereka sehingga motivasi belajar menurun? Kadang-kadang kita masih kata koe. Tapi kalau di sini kan tidak ada yang guru matematika. Biasanya yang paling ditakuti itu guru matematika. Bukan karena ketaknya, bukan. Karena mereka takut mendapat nilai mendapat predikat salah dari guru itu. Ya apalagi umpamanya ditambah dengan sikap dan perilaku guru yang kurang ya gimana ya, kurang bersahabat kepada anak didik. Aja takut itu. Bener tak ngamuk, tapi ngabus kan lebih jadi lebih sakit daripada ya ditempeleng kan itu. Beda kan gitu. Berak ngabus anak-anak hujutan beda. Ada. Gitu. Tapi ada juga dengan senyumnya justru memunculkan motivasi. Nah ini yang saya harapkan pada diri Anda sekalian. Bagaimana anak yang memiliki motivasi rendah begitu melihat Anda itu langsung ya Allah Ustazah, ya Allah Ustaz, langsung pucing langsung. Nah ini solusi yang seperti ini. Atau punya masalah sekarang, masalah pribadi, saya yang konsultasi terhadap ustadzah ini atau ustadz itu. Ustadz, kapan saya bisa ketemu ustadz untuk ya berbagi, untuk minta bantuan, saya ada masalah yang perlu saya selesaikan. Begitu juga kepada ustadzah. Oh besok hari ya, setelah ada waktu jeda, sudah ditentukan jam 9. Di mana? Ya di kantor atau di kelas. Ketika masuk dengan sabrek masalah, ketemu ustazah senyum. Aduh, langsung selesai masalahnya. Langsung nyes hilang. Nah, seperti itu. Jangan sampai ketemu sampian menambah masalah baru ya. Serbek keker. Nah, disinilah pentingnya kita betul-betul memahami ya anak didik kita. Ya anak didik kita itu merupakan pengejawantahan kita juga. Di sisi lain hanya mereka sebagai siswa. Kita satu sisi hanya sebagai pengajar. Sebenarnya dilihat sebagai manusia itu sama, tidak ada bedanya. Sama gitu. Bahkan kita sendiri ya, ketika mereka sudah lulus tidak menjadi siswa Iqdadiyah, seandainya mereka terlalu mengagungkan kita kan tidak mau kan jadi kan gitu ya, apalagi pada keluarga, iya kan? Ustaz panjenengan guru iya kamu buat saya kan bisa begitu, itu. Walaupun kita tetap berusaha untuk dalam struktur ya kehidupan itu tetap berusaha untuk ya yang namanya guru tidak akan pernah ada mantan guru kan begitu. Tetapi kita sendiri kadang-kadang sebagai guru kan ingin dalam pergaulan sosialnya kan ingin terlihat biasa saja itu, tidak ada kelihatan terlalu ada hierarkis itu. Nah, masalah yang muncul juga yang ada pengaruhnya terhadap motivasi belajar itu adalah teman teman sebaya itu. Jadi kadang-kadang kenapa kok sekarang kamu motivasi belajar menurun? Mbak saya mak nakal jangan apa cok tak boleh. Ternyata Andi masalah yang serius dengan temannya itu. Entah karena selalu dibully atau ya ya terlalu bisa. Nah, itu betul itu. Itu merupakan masalah yang serius sebenarnya perlu dijadikan jalan keluarnya itu. Bentuk kasih sayang yang seharusnya tidak muncul.
Itu ya, itu. Nah ini saya sering mendapat curhatan baik dari mahasiswa maupun mahasiswi terkait dengan kasih sayang itu. Ya itu perlu pengasuh di rapat bulanan sering menyampaikan itu ya, untuk melakukan semacam penelitian terkait dengan hal itu. Jadi bahwa di ujung tahun itu sering ditengarai meningkatnya rasa kasih sayang itu. Entah sekarang karena bertepatan dengan bulan Februari, saya nggak paham itu. Bukan ya. Ya maksudnya hari kasih sayang itu. Ya. Bukan itu ya. Itu. Nah, dari perbedaan motivasi belajar, kecerdasan, minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa kita yang berbeda-beda itu, ingat, untuk mencapai prestasi yang kita inginkan, yang diharapkan oleh lembaga, itu membutuhkan pendampingan dari kita. Pendampingan yang dimaksud adalah ya banyak macamnya. Entah itu dilakukan pada waktu jam efektif dalam proses pembelajaran dalam bentuk memberlakukan atau menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik, maupun di luar jam efektif ada pendampingan tambahan lainnya. Nah, dari perbedaan ini semua juga dalam proses pendampingannya, khususnya dalam metode pembelajaran, kita di sini harus kaya metode pembelajaran itu, walaupun ada metode pembelajaran yang pokok ya, seperti mungkin Bandongan dan Sorokan itu yang tidak boleh ditinggalkan. Persoalan ada tambahan lainnya, model ILC, umpamanya ya, model apa lainnya, itu silakan. Karena itu tidak bisa diterapkan tiap hari, tapi kalau Sorokan dan Bandongan itu bisa tiap hari. Itu yang bisa dilakukan oleh Anda sekalian. Nah, untuk kecerdasan ini kan lebih pada aspek kognitif sebenarnya. Jadi kemampuan untuk mengembangkan nalar ya, mengembangkan wawasan, menyerap suatu informasi, meneliti, mengobservasi, ini wilayah kecerdasan. Ini hampir kepada semua aspek keilmuan. Jadi anak yang cerdas itu ya bisa dengan cepat menangkap, memahami terhadap semua materi pelajaran yang cerdas. Tetapi perlu dipahami, walaupun anak cerdas memiliki minat yang berbeda. Ada yang lebih minat kepada fikihnya, lebih minat kepada tauhidnya, kepada ilmu alatnya. Dengan minat ini maka akan menunjukkan prestasi yang berbeda juga. Biasanya yang diminati itu yang memiliki prestasi yang cukup tinggi. Terus apa itu bakat? Bakat lebih pada suatu karya. Walaupun cerdas, ada minat, tapi kalau tidak ada pendampingan khusus, maka bakat tidak akan muncul. Bakat ini maunya seperti kemampuan menulis. Walaupun cerdas, tapi tidak punya bakat, maka tidak akan pernah ada hasil yang muncul. Tetapi kalau walaupun tidak terlalu cerdas, terus minatnya ketahuan di fikih maunya, terus ada pendampingan dari Ustaz, silakan nulis kamu tentang sholat. Insya Allah akan ada tulisan tentang sholat yang bagus. Itu terkait dengan bakat. Nah, yang bakat ini yang sangat sulit ya. Kalau anak cerdas banyak, tapi yang bakat yang sulit. Artinya apa? Sulit ditemukan karena ini ada kaitannya dengan karya. Ini membutuhkan pendampingan yang serius dari kita. Ya, saya paham bahwa di antara kita kan ya sudah rata-rata berkeluarga. Jadi tidak mungkin hanya memikirkan tentang anak didik kita. Kita kan juga harus memikirkan keluarga, anak kan begitu. Jadi tapi setidaknya ketika sudah komitmen untuk berangkat ke madrasah, di situ kita mencurahkan seluruh perhatian kita terhadap anak didik kita. Itu mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya kita diskusi mengenai apa yang kita temukan dan bagaimana jalan keluarnya. Mohon maaf, saya bukan menggurui, bukan memberi kuliah, bukan. Makanya langsung saya kembali dilarikan kepada konteks berdasarkan teori dalam psikologi belajar itu. Disilahkan kalau memang ada temuan dan apa mungkin pernah yang dilaksanakan sebagai bentuk solusinya, silakan supaya bisa ditransfer kepada teman-teman yang lain. Dari Ustazah ada?